Indonesia membuka kesempatan dan pintu lebar untuk rakyat dan bangsa West Papua memperoleh kemerdekaan. Indonesia sedang mewujudkan pembukaan Mukadimah UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, termasuk Palestina dan West Papua. Indonesia sudah membuat Palestina dan West Papua sejajar di mana sama-sama sedang berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Papua! 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 Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Pada tanggal 23 September tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam pidato tahunan di Forum PBB dengan tegas menyatakan dukungan kemerdekaan untuk rakyat dan bangsa Palestina. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Pernyataan Presiden Indonesia ini sesuai dan dijamin dalam hukum dan undang-undang Indonesia, dan juga Indonesia dengan kebijakan luar negeri berhak mendukung Palestina. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota PBB berkewajiban bersuara untuk kebaikan dan kemajuan serta perdamaian semua bangsa di dunia. Maka, dalam semangat itu, Indonesia dengan terus konsisten mendukung Palestina untuk bebas dan merdeka karena Palestina masih dijajah oleh Israel. Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda, sudah menanggapi positif pernyataan dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Bahwa hal yang sama Indonesia juga harus menyadari bahwa ia sedang menduduki dan menjajah West Papua. Karena itu, dalam posisi dan semangat yang sama, pemerintah Republik Vanuatu dengan terus konsisten mendukung kemerdekaan rakyat dan bangsa West Papua yang masih dijajah dan ditindas oleh kolonial Indonesia. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan Vanuatu mendukung kemerdekaan bangsa West Papua. Ini yang disebut dalam nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, Indonesia tanpa disadari bahwa dukungan politik Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina berarti Indonesia juga mendukung posisi pemerintah Republik Vanuatu yang mendukung kemerdekaan rakyat dan bangsa West Papua. Papua adalah luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia. Diplomat Indonesia di PBB, Silvani Austin Pasaribu, menjawab kepada PM Vanuatu Mr. Bob Lokman. A tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua. And stop fantasizing of being one. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Oke, kalau demikian, apakah Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo berbicara tentang Myanmar dan Palestina adalah representasi orang Myanmar dan Palestina? Apakah Pak Jokowi harus berhenti berfantasi untuk menjadi salah satunya? Menjadi orang Myanmar atau Palestina? Diplomat Indonesia Silvani rupanya merasa heroik
tetapi faktualnya adalah konyol dan merugikan Republik Indonesia. Pembelaan diplomat Indonesia di PBB dari tahun ke tahun itu selalu defensif, yang sudah tidak relevan dengan era yang terus bergerak maju dan mengglobal. Indonesia selalu berdiri dengan masalah dalam negeri dan kedaulatan Indonesia, sementara Indonesia tidak sadar bahwa ia mencampuri urusan dalam negeri Israel dan mengganggu kedaulatan Israel atas Palestina. Indonesia tidak sadar atau sadar tapi pura-pura tidak sadar atau tidak tahu. Dalam tubuhnya sendiri ada luka membusuk dan bernanah. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Keadaan rakyat Papua yang sangat buruk dan tidak normal akibat kekerasan, kekejaman, dan kebrutalan Indonesia sejak tanggal 1 Mei tahun 1963. Kekejaman itu melahirkan pelanggaran berat HAM selama 58 tahun yang belum pernah diselesaikan sampai tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Paradigma diplomasi kita sudah rendah terlewati zaman. Tidak menjawab persoalan itu, justru kredibilitas kita adalah masalah. Persoalan hak asasi manusia itu bukan persoalan dalam negeri, tetapi persoalan global. Seperti yang kita berbicara persoalan HAM di Myanmar, Suriah, dan Palestina. Pendeta Yeremia Sandambandi di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang tewas ditembak oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada Sabtu 19 September tahun 2020. Pendeta Yeremia tewas ditembak pasukan TNI dalam operasi militer pada saat pendeta Yeremia ke kandang babi miliknya untuk memberi makanan. Ada juga pendeta Geyemi Nirigis, tewas ditembak oleh pasukan elit TNI tanggal 19 Desember tahun 2018 di distrik Mapenduma. Korban disuruh menggali tanah di belakang halaman rumah dan kemudian ditembak mati dan disiram dengan minyak tanah serta tubuhnya dibakar dengan api. Kapendam 17 Cendrawasih Muhammad Aidi menyebarkan hoaks bahwa pendeta Geyemi Nigri masih hidup dan sehat-sehat. Tetapi hasil investigasi Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua yang dipimpin langsung oleh Direktur Theo Hesegem pada 25 hingga 27 Desember tahun 2018 membuktikan pendeta Geyemi Nigri benar tewas di tangan pasukan elit TNI. Kejahatan dan pelanggaran berat HAM lain yang dilakukan TNI menewaskan pendeta Elisa Tabuni di Tinggi Nambut, Puncak Jaya pada 16 Agustus tahun 2004. Sebelumnya, pendeta Elisa Tabuni ditangkap, diborgol tangannya, dan tewas ditembak oleh pasukan Kopassus di bawah pimpinan dan Satgas Bandua Kopassus, Letgol Yogi Gunawan. Militer Indonesia yang menewaskan 4 siswa di Paniai pada 8 Desember tahun 2014 belum pernah diselesaikan. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo berjanji dan janji itu belum pernah dibuktikan. Status pendekatan berkultur militer tidak pernah berubah. Pastor Franz Leishot memberikan kesaksian tentang wajah Indonesia yang berkultur militer, brutal dan kejam sejak awal Indonesia memulai konflik di Papua. Menurut Pastor Franz, pada tanggal 1 Mei tahun 1963, datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian. Saat itu ia melihat amukan dan amarah mereka menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko tetapi juga di rumah-rumah sakit, lalu barang-barang tersebut diambil dan dikirim ke kapal untuk dibawa ke Jakarta. Mereka juga membakar buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di Papua. Dr. Reza A.A. Watimena menyatakan kondisi real rakyat Papua yaitu persoalan HAM sudah menjadi persoalan lama di Papua. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi terhadap masyarakat Papua dan seringkali tidak ditanggapi dengan tepat. Hal ini terkait erat dengan konflik politik maupun konflik sumber daya yang terjadi di Papua. Sampai sekarang, sebagian masyarakat Papua masih mempertanyakan legitimasi kekuasaan Indonesia atas Papua. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika sumber daya alam Papua dikeruk oleh para pendatang, terutama perusahaan bisnis yang bekerja sama dengan militer dan pemerintah Indonesia, namun tidak memberikan sumbangan nyata bagi perkembangan dan pembangunan Papua secara menyeluruh. Papua merupakan salah satu daerah yang paling bergejolak di Indonesia.
Selama puluhan tahun berbagai konflik politik, ekonomi, sampai dengan militer terjadi di Pulau Papua. Rakyat juga masih banyak yang hidup dalam kemiskinan serta keterbelakangan. Walaupun alam Papua memiliki kekayaan alam yang amat besar, di dalam berbagai krisis tersebut, tuntutan Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia pun terus ada. Namun, hal itu akan disebut pemberontak, OPM, ataupun teroris. Perilaku negara terhadap orang asli Papua yang tidak adil, tidak beradab, dan tidak manusiawi ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan kita dan juga tidak sesuai dengan era perkembangan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Ada 4 pokok akar masalah di Papua. Terlihat bahwa pemerintah dan TNI Polri bekerja keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan di Papua yang dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. 4 akar persoalan tersebut adalah: pertama, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kedua, kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak tahun 1965 yang belum dapat diselesaikan. 3. Diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri. Keempat, kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. Solusi untuk mengobati luka membusuk dan bernanah di tubuh bangsa Indonesia, yakni Papua, ialah pemerintah Republik Indonesia dan ULMWP, KNPB, ataupun simpatisan pro Papua Merdeka agar dapat duduk satu meja untuk perundingan damai tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi damai yang permanen. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cenderawasih, Manseren, Ifnok, Au.